Kaira, ibu sudah dipindah ke ruang VIP, nak. Katanya ada orang baik yang bayarin. Ibu juga dengar rumah kita mau direnovasi. Kaira mengerjap cepat. Mbok, aku mau tanya. Menurut Mbok, apa Pak Airlangga menyuruh orang memindahkan ruang rawat ibu di rumah sakit, lalu mau merenovasi rumah aku juga? Mbok Sumi mengangguk pelan. Sepertinya begitu, Non. Tapi biar yakin, mending Non Kaira langsung tanya saja pada Tuan. Perasaan Kaira campur aduk. Marah, kesal, tapi juga muncul rasa penasaran yang tak bisa ia tolak. Bo dia tuh kenapa sih? Mau apa sebenarnya dari aku? Hanya Tuan yang tahu dan Non Kaira lebih baik tanya langsung saja biar percaya. Bo Sumi meremas tangan Kaira, senyumnya terlihat menenangkan. Tuan sudah memberi perintah pada Mbo untuk melayani dan menjaga Non Kaira. Jadi Mbo akan melaksanakan tugas sebaik mungkin. Makanya Non harus perawatan biar cantik dan buat Tuan kagum. Kaira menghela nafas panjang dan terdiam sejenak. Meski dia jadi sugar baby Airlangga, yang penting sekarang status pria itu masih single meski pernah menikah. Apa yang aku dapatkan sekarang adalah impian semua gadis lain. Bo Sumi benar, daripada meratapi nasib, lebih baik aku menikmatinya. Sementara itu, di tempat lain, Levina sedang berbaring santai di atas ranjang spa. Wajahnya tertutup masker putih, sementara kedua lengannya terendam air hangat yang wangi aromaterapi. Sahabatnya, Citra, duduk di ranjang sebelah sambil memainkan ponselnya. Gue dengar lo mau makan malam sama keluarga lo dan keluarga Airlangga malam ini. Lo yakin jadi? Tanya Citra dengan nada penasaran, sambil melirik Levina. Tentu aja jadi, jawab Levina mantap. Bibirnya menyunggingkan senyum percaya diri. Acara makan malam pasti berjalan lancar. Lagi pula Mas Airlangga sudah tahu kalau kita mau bahas acara pertunangan kami. Citra tertawa kecil, suaranya terdengar sedikit meragukan. Heh, lo yakin? Mas Airlangga itu kan sibuk, Vin. Dia itu bukan tipe yang gampang nurut apalagi soal hal kayak gini. Mata Levina langsung menyipit, merasa tertantang. Justru karena dia sibuk, gue harus bikin dia makin sadar kalau dia butuh gue. Lagi pula keluarga dia sama keluarga gue sudah sepakat. Masak dia mau mempermalukan keluarganya sendiri? Ya, siapa tahu aja dia nggak datang. Lo kan tahu, dia orangnya dingin, goda Citra sambil tertawa kecil. Mendengar itu, Levina langsung meraih ponselnya yang ada di meja kecil samping ranjang spa. Dengan cepat ia menelpon Airlangga. Namun, beberapa detik menunggu hanya disambut suara operator yang mengatakan sambungan tidak dijawab. Hah? Levina mendesis kesal. Selalu aja kayak gini, apa dia sibuk banget sampai nggak mau angkat telepon, gumamnya. Namun, wajahnya masih berusaha santai meskipun ada sedikit kegelisahan yang mulai muncul di matanya. Citra yang melihat reaksi sahabatnya ikut nyengir. Tuh kan, gue bilang juga apa. Merasa tak ingin kehilangan kendali, Levina buru-buru menelpon Nyonya Almira, ibunda Airlangga. Suaranya dibuat manja begitu sambungan terangkat. Halo, Tante Almira. Halo, Levina sayang, jawab Nyonya Almira dengan nada ramah. Ada apa, nak? Tante, aku cuma mau tanya acara makan malam kita malam ini jadikan? Tanya Levina cepat, mencoba terdengar santai, padahal nada suaranya mengandung kecemasan. Di ujung telepon, Nyonya Almira terdengar terdiam beberapa detik. Suara napasnya kedengaran sebelum akhirnya dia bicara. Levina, sepertinya makan malamnya kita undur dulu ya. Levina langsung mengerutkan alis,
suaranya berubah menjadi gusar. Kenapa diundur, Tante? Aku sudah nunggu momen ini, loh. Kita kan mau bahas pertunangan aku sama Airlangga. Nyonya Almira terdengar mendesah berat. Tante juga maunya begitu, Nak. Tapi Papa Airlangga baru saja menelpon. Katanya suasana hati Airlangga lagi nggak bagus hari ini. Jadi lebih baik kita tunda supaya suasananya enak nanti. Levina menggigit bibir bawahnya, menahan kesal. Tapi kenapa mood Airlangga bisa jelek, Tante? Ada apa? Desaknya penasaran. Tante kurang tahu, sayang. Soalnya Papa Airlangga juga nggak menjelaskan secara detail, jawab Nyonya Almira dengan nada hati-hati. Ya ampun, keluh Levina, suaranya meninggi. Padahal aku sudah dandan dari pagi, Tante. Bahkan sekarang lagi di spa sama Citra. Aku mau kelihatan cantik untuk Mas Airlangga. Nyonya Almira berusaha menenangkan. Tante minta maaf, Levina. Kita bicarakan lagi nanti, ya. Tante juga pasti kasih kabar begitu sudah ada kejelasan. Iya, Tante, jawab Levina dengan suara yang masih terdengar kesal, meski berusaha terdengar sopan. Setelah telepon ditutup, Levina melempar ponselnya ke atas ranjang spa. Ark! Serunya, membuat beberapa terapis yang ada di ruangan menoleh kaget. Citra menahan tawa sambil memandangi Levina. Pasti gagal kan? Kenapa sih lo terlalu terobsesi banget sama mantan kakak ipar lo? Padahal lo punya Lukas yang sayang banget sama lo. Levina menatap tajam Citra. Tentu saja karena uangnya. Gue mau hidup nyaman seperti kakak gue dulu. Apapun akan gue lakuin demi mendapat perhatian keluarga Mas Airlangga. Soal Lukas, itu cuma cadangan aja. Senja baru saja merayap turun, mewarnai langit dengan semburat jingga yang hangat. Sebuah mobil hitam berhenti perlahan di depan halaman rumah. Pintu mobil terbuka, dan Airlangga turun dengan langkah tegap meski wajahnya masih terlihat lelah setelah hari panjang yang penuh ketegangan. Pak, saya pulang dulu ya. Ujar Stephen sambil menoleh. Tapi sebelum benar-benar berbalik, Stephen tersenyum menggoda. Apa Bapak mau mengajak Nona Kaira kencan? Airlangga hanya menoleh, menatap Stephen dengan tatapan tajam dan dingin yang khas. Tak ada sepatah kata pun keluar dari bibirnya, namun tatapan itu sudah cukup jelas. Stephen meneguk ludah. Baik, Pak. Saya pamit dulu, katanya cepat sambil sedikit membungkuk hormat, lalu segera melangkah pergi meninggalkan halaman. Airlangga menarik napas dalam, berusaha meredam sisa ketegangan dalam dirinya. Namun baru saja ia menjejakkan kaki ke depan pintu, sebuah suara nyaring menyambutnya. Ya ampun, Pak. Ini jam berapa? Aku sudah lapar menunggu Anda sejak tadi. Nada suara Kaira terdengar galak, penuh protes, meski terselip rasa kesal yang wajar. Airlangga mendongak, menahan napas sepersekian detik. Matanya langsung tertegun saat melihat Kaira berdiri di depan pintu. Gadis itu mengenakan dress sederhana berwarna peach, rambutnya terurai rapi, dan wajahnya terlihat segar meskipun memancarkan kekesalan. Bagi Airlangga, itu lebih dari cukup untuk membuat detak jantungnya sejenak melambat. Kamu, gumamnya pelan, seolah kehilangan kata. Kaira menyilangkan tangan di dada, alisnya berkerut. Apa? Tanyanya ketus. Jangan bilang Anda sengaja datang terlambat karena mau bikin aku pingsan. Airlangga tak menjawab. Sebaliknya, ia melangkah lebih dekat. Tangannya terulur, meraih pergelangan tangan Kaira dan dalam satu gerakan cepat, ia menarik gadis itu mendekat hingga tubuh mereka nyaris menyatu. Aku merindukanmu, ucapnya lirih, nyaris seperti bisikan. Suaranya berat dan dalam, tapi terdengar tulus. Hah,
Kaira kaget mendengar ucapan Airlangga. Dia mendongakkan wajah menatap pria yang tengah merangkul pinggangnya erat. Kap, ya Tuhan, pria satu ini benar-benar. Bola mata Kaira membelalak, tubuhnya sontak menegang begitu merasakan bib 1R Airlangga meni 3 entu bib 1R-nya. Bukan hanya menyentuh pria itu satu umat bib 1R-nya dengan lembut, perlahan, seolah tak ingin melepaskan. Jantung Kaira berdetak kacau, kepalanya kosong, dan ia bahkan lupa bernapas sesaat. Dengan refleks, Kaira mendorong dada bidang Airlangga. Namun, tangan kokoh pria itu justru semakin mengeratkan pelukan di pinggangnya. Tarikan napas Airlangga terdengar berat, darahnya seolah berdesir kencang saat satu umat bib 1R mungil Kaira. Dalam hatinya, ia bingung kenapa C1 uman itu rasanya tak cukup. Kenapa ia malah ingin menyeret Kaira ke atas ran 4 nanogram, menuntaskan rasa yang memempat ra di dadanya. Pak Airlangga, seru Kaira, panik dan kesal. Dengan tenaga penuh, ia mendorong tubuh tinggi dan tegap itu. Airlangga terhuyung sedikit, menatap Kaira dengan sorot mata sayu. Napasnya masih terengah, tatapan matanya seperti berusaha menahan gejolak yang meledak-ledak. Tapi sebelum ia sempat bicara, Kaira menginjak kakinya kuat-kuat dengan ujung sepatunya. Ah! Airlangga melonjak, wajahnya meringis kesakitan. Astaga, Kaira! Dasar pria mesum. Kaira mendengus sebal, matanya masih membara emosi. Datang-datang langsung nyosor. Aku tuh lapar, bukannya minta dicium. Gerutunya ketus. Airlangga mencoba meraih tangan Kaira, tetapi gadis itu langsung memalingkan wajah dan melangkah menuju meja makan. Wajahnya memerah, dadanya masih berdegup kencang, seolah tak terima dengan perlakuan Airlangga, namun dalam hatinya, ia sendiri tak bisa membohongi rasa panas yang merayap di pipi. Mereka berdua lucu sekali. Bos Sumi, yang berdiri agak jauh, hanya bisa mengulum senyum kecil, tak berani menegur apalagi mendekat. Suasana di ruang makan itu tiba-tiba jadi aneh, ada ketegangan, ada juga sesuatu yang manis yang tak terucap. Kaira menarik kursi dan duduk dengan kasar. Menyebalkan, datang-datang main cium seenaknya. Napasnya masih naik turun. Dia meraih sendok nasi, menyendok cukup banyak ke piringnya, lalu mengambil lauk dan sayur, berusaha mengalihkan rasa canggung yang menempel di dadanya. Sambil masih menahan nyeri di kakinya, Airlangga berjalan mendekat dan duduk di kursi yang biasa ia tempati. Ia menarik napas panjang, menenangkan detak jantungnya yang belum stabil. Airlangga berdehem pelan, memberi isyarat. Kaira tahu betul arti dehem itu. Sejak pertama kali bekerja, ia sudah diberitahu kalau Pak Airlangga berdehem, artinya ia minta dilayani. Tapi wajah Kaira masih cemberut. Dengan kesal, ia menarik piring Airlangga. Sebentar. Gumam Kaira ketus. Ia mengambilkan nasi, lauk, dan sayur untuk Airlangga. Namun tangannya justru semakin cepat, hingga piring Airlangga penuh sampai hampir tumpah. Udang goreng, tempe orek, tumis buncis, sampai sambal terasi, semuanya menumpuk di atas nasi putih. Ini, kata Kaira, mendorong piring itu di depan Airlangga. Airlangga menatap piringnya, alisnya berkerut. Aku tidak makan sebanyak ini, protesnya, nada suaranya pelan. Kalau aku yang ambilin, gak ada tawar-menawar. Balas Kaira cepat, tatapannya menusuk. Airlangga terdiam, memandangi piring yang terlalu penuh. Perlahan, ia menghela napas. Baiklah, katanya pasrah. Kaira sendiri sudah mulai makan. Ia menyuapkan nasi ke mulutnya dengan cepat, seolah melampiaskan rasa kesal. Dasar pria mesum. Mentang-mentang bos besar,
kaya, bisa seenaknya. Gerutunya dalam hati. Suasana di meja makan terasa begitu hening, hanya terdengar denting sendok yang membentur piring. Biasanya Airlangga menikmati keheningan semacam ini, apalagi setelah hari kerja yang melelahkan. Namun, entah kenapa, sejak ada Kaira, ia justru ingin memecah hening itu. Ada sesuatu dalam tatapan gadis itu yang membuatnya ingin bicara, meski Airlangga sendiri kesulitan memulainya. "Kamu terlihat cocok memakai gaun itu," kata Airlangga akhirnya, memecah keheningan. Suaranya dibuat datar, sok santai seolah tak terlalu peduli, padahal matanya sempat menyapu tubuh Kaira yang dibalut gaun sederhana berwarna pastel. Kaira hanya merespons dengan deheman pelan. Ia tak menoleh, hanya tetap memandangi nasi di piringnya. Raut wajahnya dingin, seolah pujian barusan hanya angin lalu. Namun hatinya tak bisa bohong, ada detak aneh saat mendengar nada suara Airlangga. Airlangga menelan ludah. Ia tidak biasa diabaikan begitu saja. Tapi sebelum sempat berkata lebih, Kaira sudah meletakkan sendok dan garpunya. Gadis itu menegakkan badan dan menatap Airlangga lurus-lurus. "Pak Airlangga, boleh aku tanya sesuatu?" tanya Kaira, suaranya rendah namun terdengar jelas. "Tanya saja," sahut Airlangga. Iya. Menghentikan gerak tangannya, menaruh sendok, dan menatap Kaira. Wajahnya berubah serius, memperlihatkan kalau ia benar-benar siap mendengar. Kaira menghela napas. "Apa benar Bapak yang bantu ibuku di rumah sakit?" "Maksudku sampai ibu dapat kamar bagus, perawatan yang katanya VIP." Airlangga mengangguk perlahan. "Aku hanya ingin memastikan ibumu mendapat perhatian yang layak dari dokter. Tak lebih." "Sesuai janjiku," jawabnya, suaranya berat tapi tenang. Kaira tertegun. Matanya berkaca-kaca, meski ia cepat-cepat menunduk agar Airlangga tak melihat. Ia menahan sesak di dada sebelum kembali bertanya, "Terus yang nyuruh orang renovasi rumahku, itu juga Bapak?" "Iya," jawab Airlangga tanpa ragu. "Aku sudah bilang akan memberimu hidup yang nyaman, tanpa kekurangan. Termasuk untuk ibumu. Renovasi rumah salah satunya." Sunyi kembali turun. Kaira menggigit bibir. Tangannya meremas lipatan gaun, menahan rasa campur aduk di dadanya, marah, bingung, dan entah apa lagi. Ia mendongak, menatap Airlangga lagi. "Pak, sampai kapan?" tanya Kaira. Suaranya serak. "Sampai kapan Bapak akan menjadikanku sugar baby? Gadis simpanan Bapak?" Airlangga menarik napas panjang, begitu berat hingga dadanya terasa sesak. "Kaira, aku tidak pernah menganggapmu gadis simpanan," katanya, suaranya pelan. "Kalau bukan gadis simpanan, lalu aku ini apa?" desak Kaira. "Bapak punya calon tunangan, kan? Aku nggak mau jadi duri di hubungan orang lain. Aku cuma butuh kepastian. Sampai kapan Bapak butuh aku?" "Jangan bahas soal itu sekarang," Airlangga membalas cepat. Sorot matanya gelap, seolah ada luka lama yang disentuh. "Tapi aku butuh kejelasan." Suara Kaira meninggi, meski masih bergetar. "Setidaknya biar aku bisa siap kalau suatu saat Bapak bosen, nggak butuh aku lagi." Airlangga mengetuk ujung jarinya di meja, nadanya mulai meninggi. "Kaira, aku kesini bukan untuk bahas pertunanganku. Aku muak sama semua itu." Kaira terdiam, kaget mendengar nada marahnya. Namun ia tidak menunduk. "Lalu Bapak kesini mau apa? Cuma mau cium aku seenaknya?" Wajah Airlangga mengeras. Ia berdiri tiba-tiba, suaranya meledak. "Aku kesini karena ingin bertemu denganmu." "Apa itu salah?"
Serbet di tangannya ia lempar ke atas meja. Kaira menatap sendu. Apa aku hanya tempat pelarian saat Bapak bosan dengan gadis lain? Cukup, Kaira. Kamu membuat moodku semakin buruk. Aku datang bukan karena butuh pelampiasan. Apa kamu dengar itu? Kaira hanya terdiam. Matanya berkaca-kaca, dada sesak. Airlangga menatapnya sekilas, matanya sayu, seolah ingin berkata lebih, tapi bibirnya terkunci. Ia membalikkan badan, melangkah cepat meninggalkan meja makan. Langkah Airlangga bergema menaiki anak tangga. Kaira hanya bisa memandangi punggung pria tinggi itu sampai hilang dari pandangan. Tangannya meremas ujung gaun, hatinya penuh tanda tanya dan sakit yang tak terjelaskan. Kaira hanya bisa bengong, matanya menatap kosong ke arah tangga tempat Airlangga menghilang beberapa saat lalu. Perasaan campur aduk memenuhi dadanya, antara bingung, kesal, dan sedikit sakit hati karena dibentak. Ia tahu sejak awal hubungan ini tidak pernah punya nama yang jelas, tetapi mendengar nada marah Airlangga tetap membuat hatinya nyeri. Aku cuma butuh kejelasan sebelum ada orang lain yang tahu hubungan ini, gumamnya pelan, hampir tak terdengar. Kaira sadar diri, dia hanya seorang gadis biasa, sedangkan Airlangga adalah pria dengan kedudukan tinggi. Mereka bagaikan bumi dan langit, dan ia tak ingin suatu saat dianggap sebagai perusak rumah tangga orang lain. Dari balik lemari dekat ruang makan, muncul sosok Mbok Sumi. Perempuan parubaya itu melangkah mendekati Kaira sambil menghela napas. "Non," susul beliau ke atas. "Ya," katanya lembut. Kaira mengerjap. "Kenapa harus aku, Mbok?" Dia yang marah, dia yang punya temperamental buruk. "Kenapa harus aku yang menyusulnya? Biarkan saja." Suaranya bergetar, matanya masih menatap ke arah tangga. Mbok Sumi menepuk bahunya pelan. "Tuan Airlangga itu nggak akan datang kemari tanpa alasan, Non. Kalau dia bilang mau ketemu Non Kaira, berarti dia memang rindu sama Non Kaira. Pasti terjadi sesuatu."